Sebelum masuk ke firman Tuhan, Lose mau tanya nih, salah satu binatang ya, ada satu hewan yang sangat lemah, berkaki 4 ya, biasanya bulunya putih. Adik-adik udah tahu belum? Kira-kira apa? Berkaki 4, bulunya putih, lemah ya. Apa adik-adik tahu? Bunyinya me. Bersama-sama lagi sama teman-teman lagi ini. Yuk, kita semangat puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Wah, ini Doni lupa ya ada Lose di sini. Iya, soalnya Doni terlalu semangat. Maaf ya, Rosa. Iya, nggak apa-apa. Wah, adik-adik, Doni udah semangat nih mau puji nama Tuhan. Yuk kita juga semangat ya puji nama Tuhan. Oke, Doni? Oke, Rosa. Doni mau nyanyi apa? Doni mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Loh, kenapa Doni mau nyanyi itu? Karena Tuhan Yesus baik dalam hidup Doni. Doni hari ini dikasih uang dapat banyak, Rosa. Jadi Doni bisa beli mainan, beli makanan kesukaan Doni. Wah, Tuhan baik ya. Mana ada yang dikasih uang nggak suka ya? Lose aja suka ya dulu kalau dikasih uang banyak. Iya dong, Rosa. Oke, ya adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Tuhan itu baik. Doni dengan sukacita ya muji Tuhan. Oke, Rosa. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, hati-hati tepuk tangan ya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus baik sekali. Iya, Tuhan Yesus sangat baik ya. Iya, Rosa.
adik-adik juga merasakan kebaikan Tuhan, ya. Amin ya. Ketika kita bisa diberikan kesehatan, terus juga sayang papa mama, ya, papa mama sayang kita. Wah, luar biasa, ya. Tuhan itu baik dalam kehidupan setiap kita. Iya. Yuk, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan kami boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa fokus dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, supaya firman-Mu boleh sungguh-sungguh kami mengerti dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yuk Doni, kita duduk dulu ya. Kita mau dengerin firman Tuhan bersama-sama. Oke, Lasa. Teman-teman juga ya di rumah ya. Duduk dengan tenang, dengerin firman Tuhan sungguh-sungguh. Oke ya. Selamat pagi adik-adik. Wah, luar biasa ya. Tadi kita telah memuji Tuhan ya. Bersemangat dengan Doni tadi yang memuji Tuhan. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kesan Tuhan, sebelum masuk ke firman Tuhan, Lose mau tanya nih, salah satu binatang ya. Adik-adik bisa tebak ya, langsung ya di rumah ketika bisa langsung tebak. Oh, seumpama nih kucing ya, seumpama gajah atau apa. Nah, adik-adik yang kesan Tuhan, ada satu hewan yang sangat lemah, berkaki 4 ya. Biasanya bulunya putih. Adik-adik udah tahu belum? Kira-kira apa? Berkaki 4, bulunya putih, lemah ya. Apa adik-adik tahu? Bunyinya me apa? Kambing? Bukan. Satu lagi. Iya bener, domba. Nah, adik-adik yang kesan Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yesus adalah gembala yang baik. Nah, adik-adik yang kesan Tuhan, domba tadi seperti dikatakan Lose merupakan hewan yang lemah ya. Mereka ini hewan yang sangat menjadi incaran hewan-hewan buas seperti serigala ya, singa dan lain sebagainya ya. Sehingga mereka membutuhkan seorang gembala yang menjaga mereka, yang menuntun mereka, yang melindungi mereka dari mara bahaya. Nah, adik-adik yang sentuhan, seorang gembala tugasnya adalah melindungi domba-dombanya, bahkan membawa mereka ke padang rumput supaya apa? Mereka bisa makan dengan kenyang ya. Juga membawa mereka ke pinggir sungai supaya apa? Supaya mereka juga bisa minum dan mereka tidak lagi kelaparan maupun kehausan ya. Adik-adik yang kesan Tuhan, seorang gembala juga menjaga mereka dari hewan buas. Adik-adik yang kesan Tuhan, tahu kalau seorang gembala melihat domba-dombanya akan diterkam oleh serigala ataupun singa, gembala itu sudah siap dengan tongkatnya untuk melawan hewan buas itu, untuk melawan serigala itu. Nah, adik-adik yang kesan Tuhan, seorang gembala berdiri di depan para domba-dombanya dan dia siap membawa pentungannya untuk dia melawan hewan buas yang ingin memakan domba-dombanya. Nah, adik-adik yang kesan Tuhan, tapi mungkin ketika dalam pertarungan seorang gembala bisa mati ya, karena melawan hewan buas. Tapi adik-adik yang kesan Tuhan, gembala ini tidak takut. Karena apa? Mereka mau melindungi domba-dombanya supaya domba-dombanya tetap aman. Nah, adik-adik yang kesan Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Yohanes 10 ya. Adik-adik bisa buka dulu Yohanes 10. Adik-adik buka ya Yohanes 10. Kita tidak baca semua ayatnya ya. Adik-adik yang bisa baca firman Tuhan bisa dibuka. Terus papa mama bisa juga membantu bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa dibacakan. Nah, adik-adik di Yohanes pasalnya yang ke-10, di situ judul perikopnya Gembala yang Baik. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, siapa sih gembala kita yang sangat baik?
Nah, dari yang kasih Tuhan, Yesus adalah gembala kita yang baik, ya. Ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, adik-adik yang terkasihan Tuhan, gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Bahkan dia bukan hanya dikatakan baik, tetapi juga sangat baik. Karena apa? Karena di sini katakan bahwa Tuhan memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus siapa? Kita semua, domba-dombanya yang tersesat. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, domba yang tersesat itu yang seperti apa? Adik-adik tidak taat sama Tuhan, sering melawan orang tua, berbohong, sering pukulin temen, ya, sering ejek temen, jahat kepada temen, ya. Adik-adik juga sering melakukan mencontek mungkin di sekolah. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, ini ciri-ciri domba yang tersesat, yang tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, kita kalau tersesat berarti kita akan dicari oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus tahu kita semua tersesat, Tuhan tidak membiarkan kita tersesat. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, ketika seorang gembala tahu ada dombanya yang tersesat, seorang gembala ini akan mencari dombanya, bahkan sampai ketemu. Adik-adik yang kasih Tuhan, ketika dombanya sudah ketemu, gembalanya ini akan memeluk dombanya ini, bahkan menggendongnya, membawa pulang domba ini dengan sukacita. Adik-adik yang kasih Tuhan, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau kita tersesat. Tuhan mau supaya kita tetap taat. Sehingga ketika kita mau tersesat, Tuhan akan menggendong kita, Tuhan akan mencari kita. Sehingga adik-adik yang kasih Tuhan, Tuhan ini sangat menyayangi kita. Kita melihat bahwa Yesus adalah gembala kita yang sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau supaya kita tersesat, ya. Tuhan tidak mau supaya kita ini semakin jauh daripada Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, demikian Tuhan kita. Nah, adik-adik, berikutnya firman Tuhan dikatakan kepada siap kita di ayat 14. Ayat 14 dikatakan demikian, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Adik-adik yang kasih Tuhan, dikatakan di sini bahwa akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengenal domba-dombanya. Tuhan Yesus sangat mengenal kita. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, Tuhan tahu itu semua. Adik-adik, bahkan kalau kita masih dalam keadaan sedih, ya, adik-adik dalam keadaan marah, adik-adik dalam keadaan senang, Tuhan tahu semuanya itu. Seumpama adik-adik ada teman yang jahat kepada adik-adik semuanya, ya, adik-adik datang kepada Tuhan, ya, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sekarang sedang marah karena temanku jahat kepada aku. Tuhan, mohon aku bisa mengampuni temanku ini, ya, supaya aku tidak lagi marah kepadanya. Amin. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, Tuhan tahu segala sesuatu, ya. Bahkan ketika kita masih sedih, ya, sekarang ini kita nggak bisa kemana-mana. Adik-adik, kita nggak boleh keluar-keluar karena masih ada pandemi virus corona, ya. Pemerintah menerapkan PPKM, ya. Kita disuruh di rumah supaya kita tidak tertular oleh virus, ya. Mungkin ada adik-adik yang pingin, Mah, Pa, aku pingin pergi ke mall. Mah, Pa, aku pingin mainan di tempat-tempat area bermain. Mah, Pa, aku pingin makan di tempat ini. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, kita mungkin sekarang masih sedih, ya. Kadang ada adik-adik yang mungkin pingin keluar tapi dilarang sama mama papanya. Kita mungkin sampai nangis. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, jangan sedih, ya. Jangan sedih semuanya, karena kita harus tetap kuat, ya. Kita harus tetap semangat menghadapi semuanya ini, karena ada Tuhan yang menjadi gembala kita yang baik,
Adik-adik ketika sedih datang kepada Tuhan. Bahkan ketika adik-adik tahu papa mama kita sedang sakit, ya, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan papaku yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik yang sentuh, Tuhan tahu, Tuhan sangat mengenal kita semua. Sehingga kita sebagai anak-anaknya, kita perlu terus-menerus datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah rajin nggak berdoa? Nah, jadi kalau rajin berdoa, ketik ya di kolom komentar ke Pemberi Pekalongan, yes, aku rajin berdoa. Nah, adik-adik, terus selanjutnya dikatakan apa di sini? Nah, di sini katakan domba-dombaku mengenal aku. Adik-adik yang kasihan Tuhan, domba-dombaku mengenal aku. Nah, dari sebelum masuk ya penjelasan lose, ada sebuah video yang akan kita lihat ya. Adik-adik lihat dulu videonya. One more time. Oh, one is. Oh, girl. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Amazing. Oh my God. These two hands full. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Nah, adik-adik barusan telah melihat video ya. Adik-adik yang kasihan Tuhan, dari video ini kita melihat bahwa domba-domba mengenal suara gembalanya ya. Tadi ada beberapa orang, pertama manggil ya, 1, 2, 3 orang. Tapi domba-domba ini tidak menggubris karena ini bukan gembalanya. Tetapi ketika gembalanya yang asli memanggil domba-dombanya ini, domba-dombanya langsung menoleh. Bahkan mereka bukan hanya menoleh, adik-adik yang kasihan Tuhan, mereka datang menghampiri gembalanya. Nah, adik-adik yang kasihan Tuhan, ini sangat luar biasa sekali. Domba-domba mengenal suara gembalanya yang asli. Ya, seperti kita harus juga mengenal suara Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik kita. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan, adik-adik, suara Tuhan? Yaitu lewat Alkitab ya, lewat Alkitab firman Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan ketika kita baca firman Tuhan. Nah, adik-adik kasihan Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan ya. Kita akan semakin lagi tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya, yaitu mengasihi Tuhan ya, mengasihi papa mama, nurut sama mereka ya, mengasihi kakak, adik, mengasihi teman-teman semua yang ada. Nah, adik-adik yang kasihan Tuhan, itu bukti bahwa kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan lewat Alkitab. Jadi adik-adik rajin-rajin ya baca Alkitab, supaya apa? Supaya kita semakin mendengar suara Tuhan ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita taat kepada Tuhan yang adalah gembala kita yang baik.
Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, yuk kita mau ayat hafalan ya. Adik-adik yang kasih Tuhan, ayat hafalannya dari Yohanes 10 ayat yang ke-11. Ya, Lose bacakan bagi siap kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, ini ayat hafalannya ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, amin untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya adik-adik, kita mau masuk di dalam doa. Ya adik-adik, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur memiliki seorang gembala yang baik. Gembala yang terus-menerus menopang kami, memimpin kami, melindungi kami, bahkan membimbing kami supaya kami tidak tersesat. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu boleh terus rajin berdoa kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab. Kami juga mau terus-menerus taat kepada Tuhan maupun taat kepada orang tua kami, dan kami boleh saling mengasihi antara teman-teman kami juga. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua doa ini dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Wah, Ustaz, luar biasa firman Tuhan yang tadi. Doni semakin tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Oh, apa yang Doni tahu dan Doni mengerti ayatnya? Tuhan itu bukan hanya baik ketika Doni dikasih uang banyak sama papa, tetapi Tuhan Yesus lebih baik lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya untuk kita. Luar biasa, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Iya adik-adik ya, luar biasa. Tuhan adalah gembala kita semua ya. Tuhan sayang kepada kita semua. Yuk kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, Yesus seperti gembala. Ya adik-adik, kita nyanyi bersama-sama ya pujian ini. Barusan kita telah belajar ya dari Doni yang menyanyikan. Yuk kita akan nyanyi bersama-sama, Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Amin Yesus, kita milik Tuhan Yesus ya teman-teman. Iya benar ya, kita semua milik Tuhan Yesus ya. Kita semua domba-dombanya yang harus taat mendengar perkataan Tuhan Yesus. Ya enggak Doni? Iya Yesus. Nah, adik-adik yang kasihan Tuhan, kita jangan lupa ya, minggu depan kita akan berjumpa lagi di channel YouTube yang sama. Jam berapa, Doni? Jam 10 Setiap hari Minggu.
Iya ya. Jangan lupa hari Minggu jam 10 di channel yang sama YouTube GPMBRI Pekalongan ya. Adik-adik jangan sampai kelewatan. Kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Ya, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita mau masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan menjadikan Tuhan gembala yang baik, bahkan sangat baik di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami sebagai domba-domba Tuhan, kami menuruti perkataan Tuhan. Kami mau lebih rajin lagi berdoa, kami mau lebih rajin lagi di dalam kami membaca Alkitab ya Tuhan. Pimpin setiap kami anak-anak-Mu, baik Doni maupun Los tempat ini maupun teman-teman di rumah. Biarlah Tuhan berkati setiap mereka, supaya mereka boleh terus menerus ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.